Nah, ini juga viral kan, eee, tentang Sarwenda, Ruben, dan Betran ini viral kan. Iya. Cuma sayangnya ngambil jeleknya aja gitu. Nah, ini Iya. mumpung viral kita kasih tahu yang baiknya juga. Biar inget gitu, mengingatkan, kan kita harus saling mengingatkan, bukan? Oh iya loh, kita harus saling mengingatkan. Lihatlah dimanapun yang diundang-undang tuh, Yang viral. bukan yang viral, Apa-apa? dominannya hal jelek yang viral, Oh iya ya. bukan hal baik yang viral, yang aneh-aneh, Ya, kan? aneh dan jelek. Ada kasus mertua pacaran dengan menantu, Iya. itu heboh. Gue dulu, ya gue mengingatkan zaman dulu ya. Nggak tahu sekarang masih ada nggak sih koran lampu merah? Udah nggak ada ya? Nah, gue merasa apa yang viral dan terkenal sekarang ini seperti judul-judul di koran lampu merah zaman dulu. Lu nggak tahu ya? Ya. Ya yang aneh-aneh ini. Misalkan kayak ibu sama menantunya seperti apa. Nanti ada pokoknya yang aneh-aneh lah. Ya itu. Ya aku jadi tahu saat ini hal-hal aneh itu karena untuk meluruskan, untuk menetralisir gitu. Aduh, gue berasa tua ya tahu koran lampu merah gitu. Ya, Ya. itu intinya itu nyeleneh gitu. Nah, kayak sekarang ini kenapa jadi kayak koran lampu merah ya? Pemahaman yang aneh-aneh itu yang terkenal. Tingkah laku yang aneh-aneh itu yang terkenal. Penampilan yang aneh-aneh itu yang terkenal. Jadi dunia entertainment itu sudah terkontaminasi, sudah keluar dari benang merah tanpa sadar. Terkenalnya itu karena hal-hal aneh, hal-hal tidak biasa. Oh, jangan khawatir, sekarang hal baik yang benar itu hal yang aneh, berarti bentar lagi terkenal. Iya. Lihatlah kita, tiap hari kita dengar dan kita lihat dimanapun, ya hal-hal yang nyeleneh. Iya. Biar anti mainstream. Asik. Bukan itu karena bodoh, karena kebodohan. Yang gua rasa nih, ini yang gua rasa nih. Jadi seluruh kreativitas itu motivasi dasarnya adalah mencari kejelekan. Nah, itu yang diberitakan nggak udah-udah. Itulah. Kalau ada podcast yang menjadikan sampah itu sebagai pupuk, malas itu ditonton. Malas. Atau misalkan ada channel yang menceritakan daun kering bisa dijadikan obat, malas. Begitu mertua selingkuh sama menantu, heboh. Malu lah ya. Yang nangis karena patah hati jadi artis. Benarlah kata Rasul itu. Nanti di mana ada waktunya dan saatnya umatku ini aneh-aneh. Ya ini. Tapi emang bertaburannya. Iya. Sekarang yang kalau aku pribadi ya karena aku waras ya dan cerdas, jadi malah jadi contoh.
sikapnya Ruben sama Sarwenda terhadap anak angkat. Ya soal nanti ada apa di balik itu ya itu urusan mereka. Tapi intinya ilmu yang harus kita ambil adalah tanggung jawab orang tua yang tulus walaupun itu anak angkat. Nah itu positif. Ya ambil itu aja. Cuma karena budaya kita ini tanpa sadar sudah bergeser dari yang seharusnya. Dan buat Sarwenda baik Ruben Onsu di usia veteran yang remaja ini butuh banyak sekali penjelasan. Ya benar. Nah gini, tanggung jawab Ruben itu bukan hanya Ruben sih, tapi siapapun di posisi itu harus punya kemampuan untuk menjelaskan dari semua reaksi yang terjadi saat ini. Karena kalau tidak dijelaskan dengan benar-benar akan berpengaruh secara mental kan, bagi istrinya dan anak angkatnya. Itu tanggung jawab berat. Nah, kalaupun itu tetap tidak menjadi sebuah kebaikan ketika ditonton orang, berarti mulai sekarang dengan pelan-pelan jangan berlebihan untuk menunjukkan itu. Karena seperti yang aku bilang tadi, era sekarang tuh era yang lagi semangat-semangatnya untuk mencari kejelekan orang gitu. Yang lagi semangat-semangatnya. Lagi musim ya. Lagi musim. Lagi pada baru meletak. Berlomba-lomba untuk mencari. Berlomba. Berlomba-lomba untuk mencari kejelekan. Gitu yang lo rasakan berlomba. Berlomba. Karena kalau tidak jelek tidak semangat. Semangat guys. Ya, gua ngerasa secara batin, secara penglihatan bahwa orang tuh dari setiap yang dia buat, dari setiap yang dibuat, yang untuk dipertontonkan, motivasi dasarnya tuh nyari yang nyeleneh, yang jahat, yang aneh, berlomba pula, menurutku. Karena kita tanpa sadar sudah terbiasa dijejali hal seperti itu. Akhirnya generasi muda akan seperti itu, mau tidak mau. Aduh. Dan itu penyakit. Orang baik, yang benar-benar baik, pelan-pelan tersisih. Bahkan dianggap pencitraan. Orang jahat yang diceritakan, orang jahat jadi terkenal karena sering dipertontonkan. Ngerti nggak? Lama-lama berlomba-lomba jadi jahat karena banyak yang terkenal lewat jalan itu. Dan motivasinya tuh adalah uang. Lagi-lagi uang. Silakan aja sih. Hak semua manusia untuk kaya. Tapi didapatilah kekayaan itu karena attitude dan skill. Skill dan attitude, talenta dan attitude. Ya lihat di podcast, di TV, di mana-mana. Dominannya hal buruk. Hal yang nggak baik. Nggak boleh gitu. Padahal selalu berkata ada aturan, pertontonkanlah hal baik. Ada aturannya pula. Ada undang-undangnya pula. Ucapkan dan pertontonkan hal-hal baik. Tapi yang terkenal dan yang dilihat adalah hal-hal yang nggak baik. Gimana sih? Nyambung nggak? Antara aturan dan kenyataan. Gimana? Kenapa jadi kebalik-balik gitu ya? Karena nggak, kebalik-balik itu penyebab utamanya tuh karena hilangnya rasa malu.
Penyebabnya itu karena tanpa sadar tidak menghargai diri sendiri. Pertengkaran dalam rumah tangga booming. Kesetiaan dalam rumah tangga nggak booming. Enggak. Bosan. Bosan. Mm-mm. Anak kandung dan ibu kandung kurang bagus hubungannya, terkenal. Iya. Anak kandung dan ibu kandung sangat pantas jadi contoh, biasa aja. Rumah bagus yang sangat bersih nggak terkenal. Rumah angker yang banyak jin setannya terkenal. Tapi begitu beduk sholat, Oh iya. habis sholat zikir, prakteknya aneh lagi. Tak sinkron. Artis memerankan film ini keren, biasa aja. Artis yang menunjukkan paha putihnya ngetop, gitu. Bukan main. Bukan main kan? Iya kan? Gitu. Itu penyebabnya karena dua, hilangnya rasa malu dan tidak menghargai diri sendiri. Alasannya demi duit. Ya kalau duit mah dari dulu semua orang butuh. Nggak usah dibicarakan lah. Siapa sih yang nggak butuh uang? Iya. Tapi dapatilah dengan harga diri. Dapatilah duit itu dengan talenta, dengan kemampuan. Nah lucunya sekarang ketika ada orang yang mempertahankan harga diri dibilang idealis. Ya. Ketika orang mempertahankan harga diri disebut idealis. Idealis itu, arti idealis itu tetap berdiri, tetap menjadi, tetap hidup di ruang lingkup kemampuannya. Itu idealis. Mempertahankan harga diri itu bukan idealis. Mempertahankan harga diri itu adalah harga diri itu sendiri. Tapi mempertahankan diri untuk tetap jadi seniman. Mempertahankan diri untuk tetap hidup di ruang lingkup seni. Itu idealis. Kita tuh tak ngerti. Iya, ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena nggak ada penjelasan tentang itu. Kenapa tidak ada penjelasan tentang itu? Karena itu tidak menghasilkan uang banyak. Iya. Kalau nyeleneh langsung kaya.